Halo, salam sehat. Selamat datang di channel saya. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang materi lembaga keuangan dan stabilitas keuangan. Jadi materi ini merupakan materi kedua dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk itu, jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika ingin mendapatkan update-update video selanjutnya, silakan klik subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau saran, silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, kita ke slide yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian lembaga keuangan. Jadi menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Kemudian menurut ahli yang kedua yaitu Kasmir tahun 2005 mengatakan bahwa lembaga keuangan merupakan semua perusahaan yang berada di bidang keuangan yang dimana suatu kegiatannya ataukah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau mungkin kedua-duanya. Kemudian menurut Ahmad Rodoni tahun 2010 bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-keuangan. Ya, jadi berdasarkan 3 pendapat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Jadi sering disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary karena fungsi pokoknya melakukan intermediasi antara defisit unit dengan surplus unit. Jadi media intermediasi antara unit yang kekurangan dana dan unit yang kelebihan dana. Ya, tadi dikatakan bahwa lembaga keuangan mempunyai fungsi pokok yaitu melakukan intermediasi antara defisit unit dan surplus unit. Bagaimana kita melihat fungsi lembaga keuangan berikut ini? Yang pertama, fungsinya sebagai perantara. Ya. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara karena lembaga keuangan dapat memindahkan tabungan yang diterima dari masyarakat kepada sektor bisnis atau peminjam dalam hal pembiayaan, ya. Misalnya pembiayaan pembangunan gedung, kemudian pembiayaan perlengkapan, kemudian barang-barang modal dan lain-lainnya. Ya, kemudian fungsi yang kedua, lembaga keuangan sebagai penjaminan atau penjamin. Ya, dalam hal ini lembaga keuangan menjadi penjamin nasabah yang melakukan transaksi seperti impor barang dan jasa. Ya. Kemudian fungsi lembaga keuangan yang ketiga yaitu sebagai asuransi. Ya, jadi lembaga keuangan sebagai asuransi ini dapat diartikan bahwa
kehadiran lembaga keuangan sebagai perantara untuk memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu atau investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan. Ya, jadi seperti itu ya maksudnya dari fungsi lembaga keuangan sebagai asuransi. Kemudian lembaga keuangan sebagai kepercayaan. Nah, lembaga keuangan dalam hal ini memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan. Kemudian fungsi lembaga keuangan yang kelima yaitu fungsi untuk menyimpan tabungan atau saving ya. Kalau dilihat dari kata save yaitu aman, ini masih menyangkut dengan masalah kepercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang dititipkan di lembaga keuangan itu. Nah, kemudian fungsi yang keenam yaitu lembaga keuangan sebagai manajemen kas. Jadi seperti yang diketahui bahwa kas itu adalah aktiva yang sangat liquid. Jadi manajemen kas ialah sistem pengaturan keuangan oleh perusahaan untuk mencapai persediaan kas atau uang tunai yang optimal dan perolehan bunga yang maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Ya, jadi pada sistem manajemen kas ini perusahaan berusaha mengoptimalkan penggunaan kas dengan cara berusaha memperoleh hasil yang lebih tinggi dari uang tunai atau kas yang sudah dialokasikan. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi yang kedelapan, lembaga keuangan sebagai penyalur kredit. Nah, tadi kan kita sudah bicarakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara ya, di mana uang itu dikumpulkan dari individu dalam bentuk tabungan, terus disalurkan dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan dengan menetapkan suku bunga kredit yang harus dibayarkan oleh kreditor. Kemudian yang ke-9, fungsi yang ke-9 yaitu lembaga keuangan sebagai investasi ya. Maksudnya dengan fungsi lembaga keuangan yang bertindak sebagai fasilitator investasi tadi, maksudnya lembaga keuangan akan menjamin dan mendistribusikan efek investasi yang baru dan membantu kalangan usaha untuk mendapatkan pendanaan, atau dengan kata lain bahwa lembaga keuangan ini akan membantu investor dan perusahaan yang ingin memperoleh modal. Ya, itulah fungsi lembaga keuangan. Slide berikutnya yaitu klasifikasi lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, kita ke lembaga keuangan bank itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu bank sentral, bank umum, dan BPR. Nah, untuk bank umum terbagi menjadi dua, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. BPR juga seperti itu, terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Ya, kita ke lembaga keuangan bukan bank.
Ya, jadi lembaga keuangan bukan bank terdiri dari dua, yaitu lembaga pembiayaan dan investasi serta penjualan surat-surat berharga atau disingkat dengan LPI PSB, dan lembaga keuangan lainnya atau disingkat dengan LKL. Nah, LPI PSB ini terbagi menjadi pasar modal, pasar uang dan valuta asing, kemudian leasing, movement, factoring, dan reksadana. Nah, sedangkan LKL atau lembaga keuangan lainnya terbagi menjadi tiga, yaitu asuransi, pegadaian, dan dana pensiun. Nah, pengertian dari lembaga-lembaga keuangan ini serta fungsi-fungsinya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Nah, kita ke pengertian stabilitas keuangan. Jadi, menurut Sinasi tahun 2006, stabilitas keuangan sebagai kondisi di mana keuangan secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, sistem keuangan dapat menilai atau mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan. Kemudian yang ketiga, di mana sistem keuangan dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Jadi itu pengertian stabilitas keuangan. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor pendukung stabilitas keuangan. Jadi terdapat 4 faktor yang mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi makro yang stabil. Ya, jadi stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, upaya yang dilakukan untuk menjamin stabilitas ekonomi makro ini yaitu seperti memperkuat daya tahan perekonomian dalam negeri terhadap berbagai gejolak yang muncul, ya baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian stabilitas ekonomi makro ini dapat dijaga dengan menjaga ketahanan industri jasa keuangan atau mengendalikan laju inflasi. Bisa juga dengan menjaga stabilitas nilai tukar, ya, dan sebagainya. Kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu lembaga keuangan yang dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan institusi keuangan yang efektif. Yang keempat yaitu sistem pembayaran yang aman dan andal. Ya, kemudian kita ke slide berikutnya, kita berbicara atau membahas tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilitas keuangan. Nah, jadi stabilitas sistem keuangan merupakan kebijakan publik, itu menurut Crockett tahun 1997, sehingga secara umum semua pihak yang terkait dengan sistem keuangan dan harus ikut bertanggung jawab. Yang pertama yaitu otoritas keuangan. Nah, otoritas keuangan ini seperti pemerintah, kemudian bank sentral, kemudian lembaga penjamin simpanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pelaku keuangan. Pelaku keuangan ini seperti bank, kemudian pasar modal, atau lembaga-lembaga keuangan yang non-bank. Kemudian yang ketiga tentunya publik. Jadi publik juga
merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilitas keuangan, ya. Dalam hal ini khususnya pengguna jasa keuangan. Nah, kita ke slide terakhir yaitu slide tugas, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan pada video pertama, bahwa di setiap akhir video yang saya share itu akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas ini dikerjakan selama 1 minggu, ya. Jadi batasnya pengumpulannya hari Sabtu. Nah, di tugas ini kalian harus menyebutkan perbedaan antara stabilitas keuangan dengan stabilitas moneter. Kemudian menurut Anda mengapa stabilitas keuangan itu penting? Jadi silakan berikan penjelasan menurut pemahaman kalian. Ya, jadi sekian untuk materi lembaga keuangan dan stabilitas keuangan. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi kita sama-sama memahami apa itu lembaga keuangan dan apa itu stabilitas keuangan serta fungsi-fungsi dan pengelompokannya. Terima kasih.